Kerjain yang tipis-tipis dulu tadi, yang ringan-ringan dulu, yang mudah-mudah dulu gitu. Walaupun emang nih targetnya seabrek gitu ya. Tapi untuk menyesuaikan 1 bulan pertama tuh penting banget untuk Hmm. untuk slow dulu, tapi tetap punya target yang nyata begitu ya. Jadi Hmm. jangan kebablasan. Misalnya Hmm. tadi santai, akhirnya ke bawah santai gitu kan. Dan Waktu lagi libur lebaran. Nah mungkin kemarin problemnya adalah soal gimana mudik, dapet tiket dan lain-lain. Nah sekarang setelah lebaran problemnya tuh kok rata-rata adalah gimana balikin mood nih Mas Tom. Bener banget, post holiday blues. Ini penting sekali dan bahkan ini banyak orang yang merasakan hal yang sama. Nah, buat Okezoners yang mungkin merasakan hal yang sama, kali ini sudah ada temannya Janti nih. Seorang rekan, ini seorang psikolog juga. Betul? Bernama Sani Budiantini Hermawan SPSI. Ini adalah psikolog anak remaja dan keluarga. Ini kita akan ngebahas nih post holiday blues. Betul. Apa sih, Okezoners mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan juga ya. Gimana Bener. caranya menangani perasaan yang nggak Bener. enak. Tapi nggak bisa diungkapkan ya. Benar. Jadi nanti mungkin mau nanya boleh atau misalkan mau disamarkan namanya karena takut ketahuan. Takut ketahuan bosnya ya. Iya, jadi ntar atau siapa caranya temannya. kasih dulu pertanyaannya, namanya siapa, habis itu baru nama saya jangan disebut ya. Gitu. Tapi nggak kita munculin Nggak ya. kita munculin. Nggak kita munculin. Nanti kalau kita udah tanya mau dihapus lagi komennya juga nggak apa-apa. Boleh. Betul. Atau nggak japri aja ke nomornya Mas Tommy 08. Nggak boleh. Nggak usah. Boleh. Nggak usah. Kita langsung ngobrol sama Mbak Sani. Selamat pagi. selamat pagi. Mbak Sani, ini banyak orang yang merasakan yang namanya post holiday blues. Ngerasa kayaknya masih kepengen banget ngelanjutin liburnya. Boleh gak sih liburnya tambah 10 hari lagi? Wah, 2 banyak bulan banget lagi? kalau 10 hari. Banyak kan ya? Iya, nanti. Nah, ini gimana Mbak Sani buat orang-orang yang mungkin merasakan sindrom yang namanya post holiday blues? Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus mengalahkan rasa di dalam dirinya sendiri atau sebenarnya ada cara-cara lain yang mudah dilakukan, Mbak Sani? Iya, iya. Memang pada umumnya orang itu habis holiday biasanya masih ingin holiday lagi gitu ya. Ya kenapa? Karena di holiday itu kan banyak sekali aktivitas yang memang menyenangkan bersama orang yang tersayang, keluarga, ketemu orang-orang yang dulu udah lama nggak ketemu. Jadi vibe-nya itu happy, keluar dari rutinitas ya kan. Biasanya ya bisa tidur bangunnya jam berapa, tidur jam berapa dan sebagainya. Sehingga ketika harus kembali ke rutinitas, biasanya akan ada proses adaptasi nih dari otak kita, dari fisik kita. Nah, proses adaptasi ini membuat seseorang tuh kayaknya kalau udah ngebayang aja, udah kayak lemes gitu ya. Udah lemes gitu, aduh udah harus kerja lagi atau sekolah lagi, ada tuntutan lagi. Nah, hal-hal ini tuh yang membuat seseorang akhirnya jadi agak ngedrop secara psikisnya, psikologisnya. Jadi rada mungkin agak kesel, jadi mungkin kemerungsung gitu jadi kayak Kemerungsung bete itu gitu. Bete Betul. oh ya berarti gitu ya. Terus nah ini yang memang harus disadari bahwa ini adalah wajar ya. Bahkan kalau ada kasus saya ya, ada anak sekolah yang nggak mau sekolah gitu loh, gara-gara belum bisa move on dari liburannya. Nah ini yang harus disadari kita semua bahwa hal itu wajar, tapi tadi pertanyaannya bagus banget, gimana caranya? Nah, yang pertama memang harus ada self awareness dulu. Oh, ini wajar kok semua orang mengalaminya gitu kan. Cuman gimana cara ngatasinnya? Yang utama adalah menaikkan moodnya dulu. Ya kan, biasanya apa sih yang dilakuin supaya moodnya naik nih? Ya tadi misalnya ada orang yang senang dengar musik atau nonton-nonton sedikit atau ya sekedar ngobrol sama teman kantor misalnya untuk naikin lagi vibe. Oh iya ya, aku harus kerja nih sebenarnya gitu kan besoknya atau gimana. Nah, itu yang membuat seseorang jadi biasanya akhirnya naik lumayan agak naik moodnya. Makanya hari pertama kantor biasanya kan bagi-bagi kue lebaran atau salaman-salaman dulu kan gitu ya. Nah, ini juga membuat seseorang tuh jadi akhirnya kebawa ke kondisi yang ke kantor, kondisi kantor, tapi dengan energinya yang agak sedikit rileks, nggak terlalu harus dipush untuk langsung kerja seperti itu. Nah Mbak Sani, ada nggak sih sebenarnya tanda-tanda nih kalau mood kita lagi drop, ini tuh sebenarnya udah nggak baik nih, udah ganggu aktivitas sehari-hari kita. Ada nggak sih tanda-tandanya Mbak? Iya. Sebenarnya secara umum dulu ya kan tadi ya tanda-tandanya
kayak kok mikir aja udah ngedrop, mikirin meja kantor aja udah kayak langsung gitu kan. Jadi kemudian kadang-kadang juga akhirnya nurunin ini appetite, jadi kayak aku jadi malas makan ya. Terus malah liburan makannya banyak gitu ya. Sebenarnya itu tadi jadi kayak mikirin apa, jadi tidurnya juga jadi rada nggak enak, gelisah karena mikirin oh udah harus kerja lagi. Nah sebenarnya itu wajar, cuman nanti biasanya kita lihat dari 1 minggu pertama. Nah 1 minggu pertama tuh biasanya memang proses adaptasi nih. Nah kalau saya sih menyarankannya nge-review lagi sih apa yang sudah dilakuin atau yang memang belum. Tapi tipis-tipis aja, jangan langsung ngegas abis gitu ya. Nah biasanya dalam 1 minggu itu proses adaptasi itu maju mundur tuh, udah mulai oke, nanti not oke gitu ya. Cuman kalau udah dalam konteksnya 1 bulan energinya nggak balik gitu ya, atau ya 2 minggu kedua gitu ya. Nah itu juga udah harus antisipasi. Yuk kita ke psikolog nih untuk konsultasi. Jangan-jangan ada akar masalah di dalam sana yang sebenarnya bukan karena masalah holiday, tapi masalah lain hal lain gitu ya, misalnya hubungan kerja atau masalah dengan atasan atau PR yang banyak belum diselesaikan. Nah ini yang juga harus kita waspadai, apakah ini cuman post holiday syndrome gitu ya, atau blues, ataukah memang ada masalah atau akar masalah lain yang memang belum terselesaikan. Biasanya kalau misalkan seseorang nih, Mbak Sani, misalkan merasa abis liburan yang tadinya happy, terus abis itu begitu masuk kerja lagi, mungkin merasa sedih atau mungkin merasa nggak semangat kerja. Biasanya kalau secara psikologis itu, apakah ada hal-hal yang misalkan makanannya mungkin membuat mempengaruhi mood gitu? Atau mungkin sebenarnya itu merupakan stres atau tekanan yang membuat jadinya orang itu merasakan yang namanya post holiday blues itu, Mbak Sani. Terus ya, jadi memang tadi ya kan ada beberapa faktor pastinya. Jadi tadi ya mungkin holiday itu kan membuat hormon bahagia tuh muncul, yaitu dopamin ya. Nah ketika berubah ke dalam situasi kerja itu kan yang muncul hormon stresnya gitu ya. Nah itu yang membuat orang tuh akhirnya beradaptasi dari hormon bahagia yang muncul menjadi hormon realita, yaitu tadi mungkin ya ada tuntutan dan sebagainya. Nah memang penurunan dopamin atau rasa bahagia itu membuat orang kan jadi kalau mikirin juga jadi stres gitu. Jadi nggak melulu harus karena masalah makan. Nah cuman memang saya anjurkan kalau udah lagi ngedrop begitu, yuk kita ada sedikit lah olahraga workout gitu ya, stretching gitu ya. Jadi lumayan akan bangkitin energi baru nih gitu. Atau misalnya juga lakuin hobi-hobi juga, hobi yang kita suka. Ya udah deh kita misalnya suka nonton film, udah nonton bioskop dulu deh misalnya untuk bangkitin mood gitu. Nah setiap orang tuh kan moodnya beda-beda dan itu bukan benar salah ya, setiap orang beda-beda. Kalian juga pasti perempuan laki beda, kalau laki mungkin megang langsung main pedal misalnya. Kalau perempuan siapin make up untuk siapin untuk besoknya merias diri misalnya. Nah itu kan beda-beda, tapi paling tidak setiap orang tuh harus tahu cara untuk merubah moodnya gitu. Nah tentunya lifestyle juga harus dijaga, jadi kayak ya makannya tentunya harus yang sehat, minum air putih yang banyak gitu kan. Terus ya tentunya tidur juga jangan terlalu malam sehingga bangun bisa segar gitu. Jadi hal-hal itu harus dijaga karena itu mensupport mental kita yang akhirnya bisa bahagia gitu, bisa terjaga gitu. Karena kalau fisik aja udah berat, udah capek, lelah gitu ya, udah ngantuk ya, pada akhirnya psikologisnya juga akan terganggu gitu. Nah Mbak Sani, tadi kan Mbak Sani bilang ya kalau untuk biar nggak jadi post holiday blues ini jangan terlalu ngegas lah kalau udah mulai masuk kerja, pelan-pelan adaptasi. Tapi gimana kalau orang-orang nih udah ditunggu sama banyak pekerjaan yang selama libur nggak kepegang, terus gimana, ada tips nggak Mbak Sani biar bisa balikin moodnya nih cepet gitu? Iya. Jadi kan memang ada dua hal ya, dari faktor eksternal yang biasanya tuh kita nggak bisa kendaliin, yaitu tadi target kerja, bos maunya apa, itu kan sesuai tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah kan apa yang bisa kita lakukan. Nah biasanya kalau aku tuh menyarankannya ya udah kita lihat dulu, review dulu mana yang udah, mana yang belum gitu kan. Kemudian ya kita ngerjain yang tipis-tipis dulu tadi, yang ringan-ringan dulu, yang mudah-mudah dulu gitu. Walaupun emang nih targetnya seabrek gitu ya, tapi untuk menyesuaikan 1 bulan pertama tuh penting banget untuk untuk slow dulu, tapi tetap punya target yang nyata gitu ya. Jadi jangan kebablasan. Misalnya tadi santai, akhirnya ke bawah santai gitu kan. Dan kemudian
kalau memang ada hal-hal lain ya perlu diomongin ke bos atau ke atasan gitu bahwa perlu nih waktu atau proses tertentu nih yang supaya bos juga bisa paham apa yang terjadi sama diri kita. Cuman memang biasanya sih kalau yang aku lihat nih hal-hal ekstrim nih biasanya orang yang memang orang yang di luar kota yang akhirnya meninggalkan anak istri gitu ya. Itu biasanya memang kerasa banget karena biasa itu di lingkungan yang hangat, yang peluk-peluk, yang seneng banget gitu ya, tiba-tiba harus keluar gitu ya dari situasi itu yang agak berat. Nah biasanya itu yang bisa disampaikan kepada atasan, semoga juga atasan bisa memahami. Tapi ya rasanya sih kalau kita nih orang pekerja ya saat ini kan lagi susah bekerja, jadi kalau kita masih ada pekerjaan rasanya udah bahagia banget gitu dibanding orang yang tidak bekerja kan gitu ya. Jadi itu juga harus dimunculkan rasa bangga bahwa aku nih harus bekerja lagi loh karena memang sudah ada pekerjaan yang ada gitu kan yang nyata. Nah itu yang membuat orang juga mengembalikan rasa percaya diri, rasa bangga, akhirnya semangat lagi kerjanya karena dibandingkan orang lain yang tidak beruntung, ini kita udah beruntung nih ada gaji, ada kerjaan yang memang orang-orang lain harapkan yang mungkin tidak didapatkan dari orang lain yang lain begitu. Iya, kita juga harus realize ya bahwa kita itu yang tadi disebut sama Mbak Sani ya, kita salah satu orang yang beruntung karena sampai saat ini kita masih mendapatkan rezeki pekerjaan. Di mana mungkin di luar sana masih banyak orang yang berusaha, berjuang mencari pekerjaan. Bersyukur ya. Bersyukur. Mbak Sani ini penasaran deh, kan tadi sempat kita singgung juga bahwa kalau misalkan baru kembali bekerja kadang-kadang habis liburan panjang mood drop. Rasanya nggak nyaman, ada yang juga sampai sedih gitu. Mood drop yang wajar, yang yaudah deh nggak apa-apa, gue terima perasaan ini sampai akhirnya nanti mungkin lama-kelamaan akan balik lagi. Ngebedain sama yang udah nggak wajar. Yang nggak wajar itu seperti apa sih Mbak Sani? Apakah sampai nanti dia lebih sering menangis, lebih stressful setiap kali bekerja, hingga takut berangkat kerja, seperti apa Mbak Sani? Yang mungkin masih dalam tingkat wajar dan tingkat tidak wajar. Jadi tingkat tidak wajar tuh kalau udah akhirnya ya nggak bisa tidur ya kan, jadi makan udah nggak enak, berangkat kantor tuh udah males banget ya, terus ada gejala kayak GERD, mau muntah gitu ya, ngelihat gedung mau muntah gitu. Jadi sebenarnya jangan-jangan bukan masalah hanya liburan, tapi mungkin tadi akar masalah yang lebih dalam lagi yang terjadi di dalam pekerjaannya gitu. Tadi makanya biasanya muncul gejala-gejala stres gitu kan, yang tadi akhirnya kok kayak lemes, nggak mau bangun, berasa kalau mandi aja udah males gitu ya, kayaknya maunya tiduran aja, jadi ada gejala stres atau malah bahkan depresi. Nah biasanya kalau udah seperti itu, kalau kita hemat saya itu bukan hanya karena masalah holiday, tapi memang masalah tadi ada akar masalah lainnya yang gitu, lebih misalnya dalam. hutang numpuk, kena pinjol lah misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya pas masuk ke hal yang realitanya sudah ada di depan mata, baru kemudian ke pikiran semua tuh masalah-masalah atau beban hidup yang memang harus ditanggulangi. Nah jadi memang harus konsultasi kalau seperti itu. Jadi sebenarnya jangan sampai tunggu berat gitu. Kalau udah ada masalah yang kita ngerasa ini kok kayaknya muncul stres ya gitu, udah muncul tadi ya nangis, rasa tidak berdaya, kayak orang menderita ya, jadi nggak semangat kan hidupnya gitu ya. Nah udah harus ke psikolog karena nanti di situ akan dilihat, akan dicari akar masalahnya, kemudian dibangun teknik untuk coping mekanismenya, ya baru kemudian cara penyelesaian masalah yang realnya gitu. Jadi insya Allah dengan konsultasi kita bisa juga akhirnya tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau kita sendiri biasanya tuh kan mentok ya, kayak semuanya serba salah, kok ini enggak, itu enggak gitu. Sebenarnya kalau ngomong ke keluarga belum tentu keluarga juga bisa memahamin. Malah kadang-kadang malah disalahin kan gitu ya, malah dihakimin gitu. Kan jadi tambah masalah gitu kan. Nah, yuk carilah psikolog untuk tadi paling tidak melihat, menganalisa masalahnya seperti apa. Nah Mbak Sani, ini misalkan ada teman nggak terjadi di diri kita yang mengalami post holiday blues. Ini apa sih yang sebaiknya kita lakuin sih Mbak Sani? Apa kita ajak ngobrol biar dia moodnya balik, atau kasih waktu aja biar dia diam menyendiri sendiri? Gimana Mbak Sani? Iya.
Sebenarnya memang itulah fungsinya teman ya. Kita ada di saat dibutuhkan teman kan, bukan dibutuhkan kita lari gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya fungsi teman nih, saling mensupport each other. Jadi boleh banget kalau kita sebenarnya yang tahu nih masalah si post holiday blues ini, kita sharing juga. Lu ngalamin gak sih gitu? Kamu ngalamin gak sih? Kok aku ada juga deh sih ngalamin gitu. Akhirnya dengan kita bisa membuka itu, terus kemudian juga akhirnya kan satu frekuensi ini, akhirnya kita bisa cari cara bersama gitu kan. Bahkan tadi mencari coping mekanismenya bareng gitu. Ya udah nih kita ke GBK yuk jalan bareng atau pedalan bareng misalnya. Nah, tapi kalau ada teman yang udah nyamperin kita nih untuk menceritakan masalahnya dia, ya kita nggak boleh menghakimi yang pertama, nggak boleh nyalain lu sih gitu, atau lebay nih misalnya gitu kan, nggak begitu kan drama nih gitu. Itu nggak boleh banget. Kita harus memvalidasi perasaan teman yang hadir, yang datangin kita nih untuk meyakinkan bahwa it's okay kok, your feeling is valid gitu for you. Jadi karena setiap orang kan punya perasaan masing-masing yang nggak boleh kita salahkan, karena semua perasaan itu valid buat diri mereka gitu. Dan nggak boleh kita bandingkan, kok gue enggak gitu, nggak boleh banget gitu ya. Itu tambah ngedrop biasanya teman kita kalau dibandingkan dengan orang yang kayak kita misalnya nggak terjadi itu gitu. Nah, jadi memvalidasi perasaan teman, kemudian menemani mereka, kemudian ikut mencari cara untuk merubah moodnya jadi lebih positif, itu bagus banget. Dan itulah fungsi teman menurut aku yang memang dibutuhkan di saat teman lagi merasakan kesulitan. Mbak Sani, ini kan banyak, kan tadi juga kita sempat singgung nih, apabila mood dropnya sudah semakin parah, ternyata yang membuat dia mood drop ini atau terasa tertekan ini bukan cuma karena habis liburan, tapi ada masalah-masalah lain. Gimana caranya kita sebagai teman nih Mbak Sani, ngasih tahu ke teman kita yang mungkin sekarang mengalami yang namanya depresi atau mood drop ini untuk ayo deh berangkat ke psikolog. Karena belakangan ini, mungkin bukan belakangan ini ya, mungkin masih ada beberapa orang yang beranggapan sampai sekarang, gue bukan orang gila kok, ngapain gue ke psikolog gitu Mbak Sani. Iya betul. Itu masih ada loh paradigma itu. Kayak emang gue sakit jiwa gitu. Ya makanya yang datang ke aku biasanya yang udah parah-parah jadinya ya. Nunggu parah. Jadi berat dong. Jadi berat ya Mbak Sani. Iya, jadi makanya sebenarnya itu yang kita harus encourage gitu ya, bahwa psikolog itu tuh anggap aja jadi sahabat. Teman kok, kita enak di sini nggak di sesi psikologi itu kita nggak dihakimin. Bahkan tadi diberikan ruang untuk berbicara, untuk berekspresi, dan kita sebagai seorang psikolog itu memberikan keyakinan bahwa itu oke gitu, itu nggak apa-apa gitu. Nah, itu yang membuat orang tuh kalau divalidasi tuh merasa menjadi jati dirinya lagi gitu, menjadi berharga, diterima ya, apapun yang dialami begitu. Nah, di situ kita juga informasikan bahwa psikolog itu bukan ke psikolog itu bukan berarti kita sakit jiwa, tapi kita bisa meluruskan benang kusut yang ada di otak kita nih supaya terurai kan gitu ya. Dan jangan-jangan sebenarnya dengan kita sesi-sesi dengan psikolog itu sebenarnya akhirnya terurai. Dan kita tahu juga cara-caranya. Di sini kita ada dua. Pertama konsultasi, yang kedua ada teknik psikoterapi. Psikoterapi udah masuk ke dalam teknik terapi. Tadi untuk kalau gejala stres kayak apa, depresi, kemudian bagaimana membuat diri kita lebih confidence misalnya, atau tadi gimana sih cara menghadapi bos yang quote unquote killer gitu ya. Nah, itu juga ada di sesi kita, sehingga orang tuh juga tahu manfaatnya ke psikolog tuh seperti apa. Nah, mungkin masalahnya di budget, karena kan budget psikolog tuh kan juga nggak murah. Nah, carilah budget yang memang sesuai nih dengan kantongnya gitu ya, supaya abis ke psikolog jadinya lebih tenang, bukan ke psikolog tapi akhirnya jadi tambah pusing kan gitu ya. Masa stres. Jadi sesuaikan dengan budgetnya, dan tentunya tadi kita harus open apa adanya supaya sesinya jadi efektif, karena nggak ada yang disembunyikan atau ditutupi, sehingga kan kita juga jadi tahu apa yang bisa kita bantu gitu ya untuk mengembalikan semangatnya ke kantor, atau motivasi, atau tadi membuat dirinya menjadi bersyukur dan akhirnya kembali lagi kepada seperti karyawan awal ya kan, semangat baru gitu ya. Nah, itu yang tujuannya adalah mengembalikan rasa kepercayaan diri dan semangat, sehingga akhirnya bekerjanya jadi jauh lebih bahagia dan tadi bersyukur dengan apa yang dimiliki. Nah, Mbak Sani, ini mungkin tadi kita bahasnya dari sisi pekerja yang harus kembali ke kantor. Ada juga mungkin Okezoners di sini yang udah punya anak, terus anaknya mengalami post holiday blues juga, terus jadi males sekolah.
terus jadi mager-mageran, maunya nggak mau ngerjain PR. iya nggak mau ngerjain PR. Ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua sebaiknya biar moodnya anak bisa balik lagi ke sekolah, Mbak Sani? Ya. Ya, bahkan dari kasus ya, banyak kan post holiday blues itu pada anak loh, bukan pada orang dewasa. Karena anak itu kan sebenarnya kematangannya masih belum terlalu mature ya, belum terlalu solid gitu ya. Jadi kematangannya itu kan masih dia tuh masih rentan, masih kayak pengen lehe-lehe di rumah, sama mama papanya gitu kan. Mungkin main-main juga games misalnya. Jadi begitu ke sekolah biasanya tuh udah langsung pikirannya tuh kayak berat gitu ya. Makanya banyak yang mogok sekolah ketika selesai holiday. Nah, ini faktor utamanya biasanya jam tidur gitu. Jadi kalau anak itu nggak sekolah, tidurnya kan kebalik tuh. Malam baru tidur, paginya siangnya baru bangun. Sementara kalau ke sekolah tuh kan pagi harus bangun. Nah, itu aja ngebenerin jam tidur aja luar biasa. Nah, itu ya aja sudah bisa membuat anak jadi mogok gitu. Apalagi dengan beban PR, ulangan gitu ya, atau mungkin tuntutan-tuntutan dalam sekolah misalnya. Nah, itu yang membuat anak akhirnya banyak yang drop. Itu banyak sekali kasus anak yang mogok. Nah, itu orang tua memang perlu antisipasi. Jadi biasanya H-3 itu anak udah dibenerin tidurnya, ya nggak? Udah disiapin tasnya kayak apa gitu kan, baju seragamnya. Jadi anak juga terlibat dalam persiapan sekolah. Jadi paling tidak dikondisikan gitu loh. Suasana hatinya bahwa oke nih kita udah harus sekolah lagi loh gitu. Nah, kemudian ya untuk hari-hari pertama atau seminggu pertama kasihlah suasana pagi tuh yang menyenangkan gitu, kayak ayo sarapan apa nih yang anak mau, yuk kita kasih. Jangan langsung ibunya pasang tanduk langsung neken gitu. Jadi akhirnya menambah stresnya si anak, belum lagi adaptasi plus lagi menghadapi ibu-ibu yang stres juga untuk anaknya ke sekolah tadi gitu ya. Jadi tambah susah kalau kayak gitu. Nah, buat anaknya ya. Kalau misalkan tadi sempat disinggung nih sama Mbak Sani, misalnya orang tuanya aja udah stres mau kerja, ditambah harus menyiapkan anaknya yang mungkin juga ngerasain post holiday syndrome ini atau post holiday blues ini, Mbak Sani. Ini yang harus pertama kali dibenerin ini orang tuanya ini dulu supaya nggak merasakan post holiday blues, atau memang yaudah yang penting anak gua lancar dulu deh, urusan gua belakangan gitu, Mbak Sani. Ya. Jadi aku biasanya ya melakukannya itu, ini juga saran buat yang lain, dan aku juga melakukan, tapi dulu karena anakku sekarang udah pada kerja juga. Jadi kalau H-1 tuh biasanya kita ada celebrate makan-makan kecil gitu ya, dan kita tuh kayak memberikan kayak semacam motivational statement lah gitu, kayak besok kita semangat ya, kita ini gitu. Jadi kita bangkitin lagi gitu biasanya. Jadi si H-1 tuh anak juga udah ada kayak celebrate gitu untuk merayakan hari masuknya besok kalau saya gitu. Jadi sekalian orang tua juga dibangkitin, karena kan juga kita manusia biasa ya, punya rasa tadi kan, adaptasi, tapi juga anak. Jadi kita bersama anak, keluarga nih, kita bangkitin semangat bersama, dan kita biasa ngingetin, kalau nanti ada yang agak sedikit turun, nanti ingetin ya, nanti aku bantu nih untuk kamu juga semangat lagi gitu, dan sebaliknya kalau mama lagi ini kamu juga ya misalnya gitu. Jadi intinya saling mengingatkan satu sama lain supaya si yang namanya fungsi keluarga itu tuh jadi memang bagus banget gitu, jadi berharga banget, atau malah dapetin si semangat itu gitu. Karena kan kalau 3 anak nih, kalau saya ya kan beda-beda tuh, ada rajin sekolah, ada yang gimana. Nah itu yuk diingetin atau dibantu misalnya satu sama lain. Nah jadi sebenarnya jadi mau meningkatkan bonding juga, karena nih sadar nih yang kita hadapi tantangan besok nih lumayan berat, tapi dengan bonding, dengan keyakinan bahwa ini dilakukan bersama, itu jadi lebih mudah percaya gitu. Jadi karena kita satu rasa kan, betul nggak? Satu situasi. Jadi dengan demikian kita kayak bahu membahu menyemangati satu sama lain dan ngingetin kalau ada yang agak sedikit turun untuk menghadapi hari besok tuh jadi lebih semangat. Itu kalau saya seperti itu sarannya. Saling support bahu-membahu ya, Betul. nggak ada yang levelnya lebih tinggi ya kalau dengar cerita dari Mbak Sani ya. Betul. Nah Mbak Sani, mungkin ini terakhir ya, ada nggak satu pesan penting yang bisa diberikan kepada Okezoners yang lagi menyaksikan ini, yang lagi ngalamin Post holiday blues setelah Lebaran, Mbak Sani? Sebenarnya yang perlu harus diingat bahwa hal ini adalah wajar. Wajar dalam arti kata untuk waktu tertentu kita akan mengalami proses yang cukup menantang, dari hal yang
mengalami masa libur yang menyenangkan, yang santai, yang rileks gitu ya, dengan situasi yang memang sudah kembali ke normal, rutinitas sehari-hari yang mungkin ada tuntutan, tanggung jawab, ada rasa beban tentunya. Dan ini adalah wajar untuk proses adaptasi. Nah, kita harus juga tahu teknik yang kita miliki, yang kita yakini itu bisa meningkatkan mood kita. Tadi misalnya ada orang yang dengar musik, ada baca buku, atau nonton TV, atau hobi, atau dan sebagainya, itu boleh-boleh saja. Tapi yang jelas kita juga harus tahu cara yang kita miliki tadi bisa berbeda dengan yang lain, dan itu nggak apa-apa banget. Yang penting efektif dan kita merasakan ada perubahan dari sisi mood. Nah, ketika dari seminggu itu sudah berjalan, tapi kemudian 2 minggu atau ketiga minggu itu ada masalah yang tidak selesai ya, membangkitkan emosi tadi, bangkitkan semangat tadi, yuk mari kita konsultasi ke psikolog juga untuk tahu sebenarnya apa yang terjadi sama diri kita, apakah memang ini masalah proses adaptasi atau ada masalah lain yang justru mungkin belum tertangani, dan kita bisa dengan sesi psikolog kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya, sebagai cara mengatasi atau memiliki coping mechanism yang lebih efektif ketika kita mengalami menurunnya motivasi dalam kerja atau sekolah. Oke, siap, terima kasih Mbak Sani. Ini kita jadinya semakin tercerahkan ya. Kalau misalkan emang hari pertama kerja tuh nggak harus salah kalau kita emang ada rasa mood yang berbeda. Dan harus menerima bahwa itu memang natural, semua orang juga merasakan. Terima kasih Mbak Sani udah ngobrol sama kita di Morning Zone. Mbak Sani Budiantini Hermawan, SPSI, psikolog anak remaja dan keluarga. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Sehat selalu Mbak Sani. Selamat Lebaran, Mbak Sani. Selamat juga. Tuh, kita dikasih tahu ya, kalau memang semua orang tuh mungkin merasakan yang namanya mood drop itu, dan kita sebagai teman juga nggak apa-apa kalau misalkan merasa kayaknya gue harus membantu, dan kalau membantu nanya-nanya, yang penting diingat adalah jangan sampai menjudge. Betul. Terus kalau memang teman kita butuh waktu juga, kasih aja waktunya untuk sendiri ya, untuk mengubah moodnya, jangan dipaksain. Ayo dong lo ketawa, gue lagi ngelucu nih. Kenapa emang anda sarjana hukum, anda menghakimi saya? Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Gitu. Dan jangan takut untuk ke psikolog. Betul, karena nggak melulu yang pergi ke psikolog itu emang ada gangguan jiwa. Betul. Karena tadi dia ceritain sama Mbak Sani ya, tugasnya seorang psikolog itu adalah membenarkan benang-benang kusut yang ada di dalam otak. Nah, itu dia. Gitu. Mungkin ada perasaan yang nggak bisa diluapkan, ketika kita nantinya datang ke psikolog malah jadi lebih plong. Betul. Kita tahu caranya untuk mengatur mood kita, perasaan kita gitu. Yang paling penting jangan ada yang disembunyikan, cerita apa adanya. Betul. Jujur aja. Betul. Gitu. Karena ada pembeda antara psikolog dan psikiater ya. Kalau psikolog itu hanya memberikan mendengarkan cerita, kalau psikiater itu baru dia akan memberikan obat. Gitu. Ada medical klinikalnya. Jangan sampai ketika kondisinya udah gawat baru datang Mas Tom. Itu malah jadi nantinya panjang dan mungkin akan sulit untuk diselesaikan dalam waktu dekat. Gitu. Yes. Ya itu dia obrolan kita hari ini. Oke Zoners, di Morning Zone hari ini kita tadi udah banyak sharing juga. Kayak misalkan tadi kalau misalkan hari pertama kerja harus seperti apa, kalau merasakan post holiday blues harus seperti apa. Kalau ngerasa kayak badannya kurang enak, kayak kolesterol tinggi juga bukan ketempelan. Bukan ketempelan. Terus olahraga-olahraga yang bisa dilakukan setelah mudik lebaran atau libur lebaran. Betul. Semoga bisa mengembalikan kita menjadi pribadi yang seperti sebelum bulan puasa. Betul. Kondisinya menjadi fit 100% lagi. Betul. Terima kasih sudah mengikuti Morning Zone hari ini. Oke Zoners, akhir kata saya Tommy pamit. Janji pamit. Dan mewakili semua kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan Morning Zone. Jangan lupa saksikan terus Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Akhir kata selamat pagi, selamat kembali beraktivitas dan bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.